Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra' Mi'raj adalah mengingatkan kita terkait sebuah peristiwa besar. Tapi tidak hanya sekedar peristiwa besar ini kemudian lewat begitu saja sejarahnya atau perjalanan daripada cerita ini atau kisah ini. Namun ada hal yang sangat besar yang kemudian perlu kita fahami secara utuh. Mengingat ketika kita berbicara Isra, berarti kita juga Isra Mi'raj, kita berbicara juga satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra atau juga dinamakan surat Bani Israel, ya. Di mana ayat surat ini diawali dengan kata tasbih subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan kemudian ditutup dengan wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita diingatkan peristiwa bahwa perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah atau Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian Mi'raj itu adalah proses kemudian Rasulullah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah turun wahyu Al-Quran, turun wahyu perintah salat. Perintah atau syariat salat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil secara langsung Nabi Muhammad, menandakan bahwa begitu besar, begitu agung perintah ini. Bahkan bisa dikatakan ketika syariat-syariat yang lain Allah wahyukan melalui malaikat Jibril, namun tidak dengan salat, menandakan begitu pentingnya salat. Begitu juga kita peran sebagai orang tua, sebagai wali santri, ataupun kita orang yang diamanahi anak, agar memastikan bagaimana syariat salat ini dijalankan sebegitu serius. Karena apa? Salat merupakan tiang pancangnya agama, tiang yang paling kokoh dalam agama setelah syahadat. Maka kata Rasulullah, salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan salat, maka sesungguhnya dia sedang mendirikan agama ini dengan baik. Maka sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, hakikatnya orang yang meninggalkan salat hakikatnya adalah orang yang sedang menghancurkan agama ini, ya. Maka ada satu analogi yang sederhana begitu pentingnya salat. Sebagaimana kita fahami bahwa rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, kan begitu. Maka coba seperti ibaratnya 5 inilah yang memegang agama seperti ini. Maka ketika rukun yang lain mungkin tidak dikerjakan karena alasan tertentu, tapi tidak dengan salat. Contoh haji kita lepas misalnya karena tidak mampu, ya, ataupun mampu tapi kemudian kondisinya sakit misalnya, atau tidak mampu berangkat karena secara fisik. Kemudian zakat, ya, mungkin karena miskin, maka kemudian tidak bayar zakat, nah justru menerima zakat. Puasa misalnya, bagi orang yang sudah sangat tua dan tidak mungkin untuk melakukan puasa, maka gantinya adalah fidyah. Namun bagaimana dengan salat? Ya, bagaimana dengan salat? Seperti apapun salat ini akan terus abadi sampai manusia itu wafat. Itu syariat salat akan terus ada dan harus dikerjakan bagaimanapun keadaannya. Nggak bisa berdiri ya duduk nggak bisa ya dengan berbaring, nggak bisa berbaring maka ya dengan isyarat dan seterusnya. sampai kemudian Allah wafatkan, berarti sholat kan begitu. Maka ketika sholat ini betul-betul tinggalkan, maka coba apa yang terjadi?
satu ini saya lepaskan, sholat. Maka itulah yang terjadi, bahwa agama ini akan lepas dari diri kita, umpamanya seperti itu ya. Maka hal yang perlu kita tadabburi dalam surat Al-Isra, yang pertama adalah bagaimana kita tasbih, karena surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawalinya dengan tasbih. Maka hal yang mendasar kita sebagai peran orang tua, agar Allah kokohkan kemampuan kita dalam mendidik anak, mendidik siapapun yang ada dalam genggaman kita, maka perbanyak tasbih. Karena fungsi tasbih diantaranya adalah akan mengokohkan kita nantinya. Maka mengawali apapun kegiatan kita, maka berusahalah untuk menjadi aktivis tasbih. Dan yang terakhir adalah surat Al-Isra ini diawali dengan tahmid dan takbir, menandakan hal ini menjadi hal sangat perlu kita perhatikan. Apapun hasil dari apa yang kita ikhtiarkan, sebagaimana surat Al-Isra berbicara terkait dengan kisah perjalanan Nabi, maka kita tutup dengan tahmid dan takbir sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wa qul alhamdulillah ya. Kemudian alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Maka terakhir mari kita akhiri dengan apa? Senantiasa memperbanyak tahmid dan takbir sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di penutup surat Al-Isra. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebenarnya aku qouli hada wafaqana Allah fima yuhibbu rabbuna yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.